Qabilu salami salaman daiman wadayan ilal ihtihadi baini wa bainakum tahta dilli rayatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjayna min ihtiradi imani fi fuadina wa yubtagiruna nurul islama fi hayatina wa yujiru asma'ana wa ruhana wa biladana ijlalan syadidan. Rabbi sorhli sodri wa yassirli amri walul muqtadam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tidak lupa pula kepada para penonton video ini yang insya Allah semuanya calon penghuni surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Lulu Zahrani Delta Agustina dari MA Plus Nurul Rohmah Pondok Pesantren Al-Kamar ingin menyampaikan sedikit khutbah tentang implementasi sunnah Rasul sebagai uswatun hasanah bagi alam semesta. Pasti di telinga teman-teman sudah tidak asing lagi bukan mengenai uswatun hasanah? Uswatun hasanah yaitu teladan yang baik. Nah, siapa sih teladan dan panutan bagi kita? Ya, benar sekali. Panutan bagi kita menurut Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan ajaran yang benar yaitu ajaran agama Islam. Nah, mengapa sih Nabi Muhammad harus dijadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua? Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Seperti di dalam syair dalam kitab Naqidatul Awam yang berbunyi, Arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wa tablihi wal amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul yang mempunyai sifat 4 ini. Yang pertama yaitu sifat cerdas. Rasulullah SAW memiliki sifat cerdas, baik di dalam perkataan maupun perbuatannya. Tidak mungkin bukan Rasulullah memiliki sifat baladah, yaitu bodoh. Nah, kalau misalkan Rasulullah mempunyai sifat bodoh, bagaimana caranya beliau bisa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, bukan? Maka dari itu kita harus senantiasa memiliki sifat cerdas. Contohnya, marilah kita cerdas dalam memanage waktu, dalam membagi waktu kita, dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam situasi apapun. Karena al-waktu yamudu, waktu itu berjalan. Kalau kita udah sampai sini, kita nggak bisa balik ke waktu yang kemarin lagi. Betul apa betul? Betul sekali. Yang kedua itu Rasulullah memiliki sifat sidik, yaitu jujur. Nah, sangat tidak mungkin bukan Rasulullah mempunyai sifat kadhib atau bohong? Tentu tidak. Rasulullah selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatannya ataupun pekerjaannya. Beliau jujur dalam kesehariannya. Nah, beliau melakukan sesuatu dengan benar dan tidak bohong, sesuai yang diajarkan, sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus senantiasa jujur dalam keseharian kita, baik dimanapun dengan siapapun kita. Yang ketiga yaitu Rasulullah memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Nah, sangat tidak mungkin bukan Rasulullah menutup-nutupi, menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Rasulullah selalu menyampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah, walaupun itu pahit dan bertentangan dengan tradisi orang kafir. Beliau selalu menyampaikannya secara sempurna dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita memiliki suatu ilmu, kita harus senantiasa mengamalkan dan menyampaikannya kepada teman-teman kita,
kepada orang tua kita maupun kepada orang yang terdekat kita. Yang keempat yaitu Rasulullah memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Sangat tidak mungkin bukan Rasulullah memiliki sifat khianat, tentu tidak. Rasulullah selalu dapat dipercaya. Maka dari itu kita harus menjaga kepercayaan orang lain. Ketika kita diberi kepercayaan, kita harus bisa menjaganya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus senantiasa mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengutip maksud dari ayat tersebut, menyatakan bahwa perintah Allah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah itu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus senantiasa mencontoh perilakunya. Karena ketika kita mencontoh perilakunya, insya Allah kita akan dimudahkan segala urusan kita, dan kita akan selamat fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Saya Lulu Zahra di Delta Agustina. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa biridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.